Oke, kita akan mulai bagaimana perjalanan dari refrigeran yang mengalir dalam sistem refrigerasi kompresi ini. Kita mulai, komponen yang pertama adalah evaporator, ya. Maaf, evaporator. Jadi pertama refrigeran itu mengalir melalui evaporator. Jadi dia ngalirnya, kita lambangkan dia itu di sini. Nah, kalau evaporator ini bisa Anda temui di mana sih? Evaporator itu kalau di AC itu di dalam ruangan yang di dalam itu loh. Nah, di situ ada pipa-pipa yang meliuk-liuk, sebenarnya nggak kayak gini bentuknya, meliuk-liuk seperti ini. Nah, itu. Jadi di sini mengalir di dalam pipa sini itu mengalir refrigeran pada suhu yang disetting jauh lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Maksudnya jauh lebih rendah daripada suhu ruang yang akan kita dinginkan. Kenapa begitu? Karena tujuan kita kan ingin memindahkan panas dari ruangan yang akan kita dinginkan ini. Artinya kalau kita kepanasan nih di kamar nih, kita ingin dia suhunya jadi 16 misalnya. Kita pengen adem banget. Berarti kan kita ingin memindahkan panas yang awalnya suhunya 30 atau 28 menjadi 15. Jadi dia settingan di sini suhunya harus jauh lebih rendah. Ya, bisa 5 derajat Celcius, bahkan bisa minus derajat Celcius kalau pada freezer, karena kita ingin dia lebih dingin. Supaya apa? Dia suhunya harus lebih dingin daripada suhu objek yang akan kita dinginkan, supaya apa? Terjadi perpindahan panas. Jadi bagaimana? Perpindahan panas itu terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi T objek di sini, objek itu harus lebih tinggi daripada suhu evaporator. Jadi ini ada suhunya lebih rendah. Nah, tekanannya adalah tekanan yang kita kasih nama dia low pressure. Jadi kalau low pressure kita anggap aja dia tekanan 1 bar, itu kita anggap seperti itu. Nah, namanya evaporator. Apa yang terjadi pada refrigeran yang mengalir di evaporator? Jadi sebelum dia masuk di evaporator, dia disetting pada suhu yang rendah, jauh lebih rendah daripada suhu ruangannya, ruangan freezer kayak ruangan kulkas kayak gitu ya. Dia disetting pada suhu lebih rendah supaya panas bisa berpindah. Nah, apa konsekuensi logis ketika panas dari objek yang kita dinginkan tuh berpindah ke evaporator? Berarti kan refrigerantnya menerima panas tuh. Nah, menerima panas itu kalau pada evaporator ini dia mengakibatkan terjadinya penguapan dari refrigerannya. Kok bisa? Karena pada saat ini refrigeran yang masuk di evaporator ini berada pada kondisi mixture. Oke, saya akan langsung gambarkan apa yang dialami oleh refrigeran ketika masuk di sini. Saya kasih indeks di sini poin titik operasi 1. Saya akan gambarkan diagram TS di sebelah sini ya. Sini deh ya. Ini diagram TS. Masih ingat ya diagram TS yang dulu pernah kita bahas? Saya pernah upload di channel yang ini juga deh. Maaf. Oke, kita gambarkan dulu. Ini T, ini S. Ini suhu. Kemudian ini apa? Entropi. Lalu di sini adalah apa? Kurva saturasi. Nah, ini kurang panjang ke sini ya. Nah, oke ya. Kita akan bahas dulu. Nah, evaporator ini, refrigeran yang masuk di sini, saya mau menceritakan apa yang terjadi di refrigeran. Itu di sini lokasinya. Taruhlah di sini. Ini poin 1. Berarti di sini fasenya adalah sudah fase campuran antara apa? Liquid dan tar dulu nak ya. Tar dulu. Liquid dan gas. Sementara di sini adalah fase gas, di sini adalah fase liquid. Jadi pas poin 1 di sini ya, itu di sini. Tekanannya di mana? Dia tekanan relatif lebih rendah. Taruhlah saya katakan dia tekanannya, ini garis isobarik ya, masih ingat nggak? Ini garis isobarik yang ini. Ini yang dari satu sini jalan ke sini itu adalah kurva isobarik, berarti dia tekanannya sama ya. Nah, di evaporator ini dia terjadi ya, perlu dicatat di sini poin A, ada komponen A di sini evaporator, dia terjadi pada suhu yang konstan ya, dan tekanan yang konstan.
Jadi tadi panas yang diterima oleh refrigeran ini mengakibatkan refrigeran mengalami ini loh, dari sini sampai sini. Berarti dia mengalami apa di sini? Kalau dari 1 ke 2 atau outputnya 2, dia mengalami evaporasi. Makanya namanya evaporator, ya. Jadi dia mengalami apa? Penguapan. Jadi bukan mengalami kenaikan suhu karena suhunya konstan dan tekanannya juga di sini sama ya, satu tekanan di sini, berarti dia mengalami perubahan fase saja, atau di sini perpindahan panasnya mengakibatkan adanya fenomena kalor laten, ya. Masih ingat nggak? Di sini terjadi yang namanya kalor laten, yaitu kalor yang mengakibatkan apa? Perubahan fase. Jadi seperti itu. Jadi kan efek dari panas itu terhadap benda, kalau benda nerima panas itu kan ada 2 ya. Masih ingat nggak? Efeknya yang pertama adalah, saya close di mana ya? Ini ya, kalor itu ada 2. Efeknya itu yang pertama adalah sensible. Yang kedua adalah apa? Kalor laten. Ini masih diingat ya. Kalau sensible tuh berarti benda yang menerima panas mengalami kenaikan suhu. Tapi kalau kalor laten ya bendanya mengalami pencairan atau mengalami, dalam hal ini adalah penguapan. Jadi suhu tetap, tekanan tetap, tetapi perlu diingat di sini fraksi gasnya bertambah. Alias kalau di sini itu fraksi gasnya masih sedikit, artinya masih banyak uapnya. Masih banyak liquidnya. Kalau di sini kan liquid jenuh. Kalau di sini masih banyak cairannya. Kalau di sini sudah lebih banyak uapnya. Sampai jenuh di sini. Makanya dia di sini refrigerannya awalnya campuran. Nah, di sini sudah mulai semuanya sudah fase apa di sini? Saturated vapor ya, atau dia adalah posisinya adalah uap jenuh. Di posisi kedua dia adalah dalam fase uap jenuh. Ini yang terjadi di evaporator. Kemudian setelah itu ya, berarti kan panas itu berpindah loh dari ruangan ke refrigeran. Kita sudah berhasil misi kita untuk mengambil panas dari lingkungan. Nah, terus gimana? Kita harus membuang panas tersebut. Padahal ya, suhu yang ada di sini itu lebih rendah daripada suhu lingkungan. Tadi konsekuensinya kan gini kan? Konsekuensi logisnya kita harus melakukan usaha ya enggak, karena suhu lingkungannya lebih rendah tuh. Padahal di sini juga suhunya lebih rendah daripada suhu objek, sementara suhu lingkungannya lebih tinggi daripada suhu objek, berarti jauh lebih rendah. Nah, gimana caranya? Kita harus membuat refrigeran ini berada pada kondisi suhunya harus jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Maka, refrigeran yang sudah jadi uap itu kita kompresi. Jadi dah sampai di sini itu kita berikan mesin kompresor. Nah, ini gunanya kompresor itu. Ya, kompresor tuh lambangnya begini ya, trapesium. Ini masuknya ke sini. Kemudian keluarnya di sini karena dia terjadi kompresi. Beda sama turbin. Kalau turbin kebalikannya. Kalau kompresor itu dari yang luas ke yang kecil, artinya dia terkompresi. Itu lambangnya seperti itu. Ya, ini dari titik 2 ya. Berarti di sini kan masih titik 2 inputannya, dia ke sini. Nah, kalau di sini di mana? Dia di sini. Ini garis apa ini namanya ini? Garis apa ini? Isentropik. Secara teoritis sih nggak isentropik ya. Artinya entropi di lingkungan di posisi kedua itu sama dengan entropi di poin ketiga. Tapi di sini coba lihat, dia mengalami kenaikan tekanan. Kalau masih ingat diagram TS itu kalau tekanan itu makin ke sini, ini garis isobarik ya, kan bentuknya begitu tuh. Itu semakin tinggi tekanannya. Nah, sama di sini tekanan di sini jauh lebih tinggi daripada tekanan di sini. Karena garis isobariknya di sini. Tuh. Seperti itu. Tapi yang dialami kita, ini saya tebelin yang kita alami ya. Kok yang kita alami? Yang dialami oleh refrigerannya tadi di sini. Karena dia ini kan dia evaporasi terus dikompresi. Dikompresi berarti dia gimana? Suhunya naik. Kalau pada evaporator T-nya konstan, P-nya konstan, tapi kalau pada kompresor ya, dia mengalami apa? Kenaikan suhu. Poin B ya. Poin B itu kompresor. Dia mengalami kenaikan suhu dan mengalami kenaikan tekanan. Ini kompresor. Ya.
Artinya kalau pada kompresor ada kerja nggak yang dimasukkan ke dalam kompresor? Iya, karena kompresor itu menerima energi kerja. Jadi tujuan kita sudah tercapai, membuat si refrigeran ini dari fase saturated vapor, dari fase gas jenuh menjadi superheated. Di sini areanya superheated gas ya, superheated gas. Jadi gasnya itu lebih panas dan tekanannya lebih tinggi. Nah, itu kompresor. Udah, ketika suhunya jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan, ya, dia akan melepas panasnya dengan cara kondensasi. Jadi kondensasi terjadi di sini. Ini poin 3 tuh di sini ya, keluarannya kompresor. Oke. Kemudian setelah dia jauh lebih tinggi suhunya daripada suhu lingkungan, kita buang panasnya. Itulah yang terjadi di kondenser. Kalau kondenser itu kalau Anda lihat di bagian luarnya AC itu, kondenser itu. Bentuknya juga sama, pipa-pipa juga. Saya lambangkan gini ya. Nah, sebenarnya bentuknya juga begini ya, di bagian luar yang Anda kalau di tempat parkiran mall, parkiran rumah sakit itu lebih panas ya, itu letaknya kondenser itu di sini. Ya, karena fungsi dia adalah membuang panas. Jadi refrigerannya tadi sudah mengalami berbagai macam pengalaman ya, dari suhunya ekstra rendah, kemudian dia menguap, terus menguapnya ditekan lagi sampai suhu dan tekanannya jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Nah, karena sudah lebih tinggi daripada suhu lingkungan, dia bisa kebuang panasnya ke lingkungan. Oke, sehingga ini adalah fenomena yang terjadi di kondenser. Awas, kalau di kondenser maupun evaporator, dia terjadi pada tekanan yang selalu konstan. Ya, jadi tapi tekanannya lebih tinggi ini. Nih tekanannya gini. Nih, sampai sini. Ini yang dialami oleh kondenser. Jadi kalau di sini, kalau pada kondenser ya, garis kondenser tuh dari 3 ke 4. Ya, dari 3 ke 4 di sini. Ya, gitu ya. Dia mengalami penurunan suhu awalnya ketika dia di sini superheated gas sampai saturated gas di sini, atau ini tulisannya nggak jelas ya, namanya superheated gas. Jadi gas yang emang udah lebih panas ya, dia akan mengalami penurunan suhu dulu, tapi tekanannya tetap. Jadi tekanan di sini itu kan isobarik ya, lebih tinggi tekanannya daripada tekanan di sini. Di sini tekanannya lebih tinggi daripada tekanan di sini. Nah, kemudian